Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Waalaikumsalam perkenalkan warahmatullahi nama saya Alif Hakim Gifari Pramudianto. Nama saya Ilham Dwi Bangga Sunarko Putra. Nama saya Noviana Stiti Aulianisa. Kami dari kelompok 6, kelas IK 2B ingin mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Big Data. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan latar belakang kenapa kami mengerjakan tugas besar ini. Next. Nah, jadi kami ini mengerjakan dataset yang mana berasal dari booking.com yang berisi data multi destination booking yang di booking oleh user sendiri. Jadi booking.com mendata user yang booking hotel ke negara bagian mana. Nah, datanya ini dianonimkan dan disediakan di dalam dataset. Nah, untuk penjelasan sendiri, industri pariwisata digital menghasilkan data perjalanan dalam jumlah besar. Salah satunya berasal dari aktivitas pemesanan dan perencanaan perjalanan multidestinasi. Dataset Multi-Booking Destination.csv merupakan hasil ekstraksi data perjalanan multidestinasi yang sebelumnya bersumber dari Booking.com dan telah dikonversi ke format CSV agar mudah diproses. Permasalahan utama yang dihadapi adalah bagaimana memanfaatkan data perjalanan ini untuk memahami pola destinasi, karakteristik trip, serta segmentasi perjalanan wisatawan. Dengan memanfaatkan Apache Spark, data format CSV ini dapat diproses secara efisien meskipun berukuran besar. Adalah pertanyaan bisnis yang diselesaikan. Jadi, dengan kami mengerjakan proyek ini, kami menjawab beberapa pertanyaan bisnis. Salah satunya ialah, destinasi booking apa saja yang paling sering muncul dalam perjalanan multidestinasi? Lalu, berapa jumlah destinasi dalam satu trip atau perjalanan? Lalu, apakah ada hasil prediksi untuk sistem rekomendasi booking hotel? Dan yang terakhir, bagaimana pengelompokan atau clustering dari pelajaran multidimensi? Next. Nah, di sini adalah penjelasan datasetnya. Jadi nama datasetnya tadi, seperti yang saya bilang, bernama booking_multidestination.csv. Dataset ini bersumber dari huggingface.co yang telah dikonversikan ke CSV. Untuk link nanti tertera di presentasi. Dan selanjutnya ada jumlah rekor yang berjumlahkan 1,17 million atau juta rows. Nah, fiturnya ini ada beberapa, yang mana user ID, check-in, check-out, city ID, device class, affiliate ID, booker country, hotel country, trip ID. Nah, setiap reservasi adalah bagian dari user trip. Trip yang mengandung reservasi berulang-ulang. Data booking telah dianonimkan, dan kami memilih dataset ini dikarenakan fleksibilitas untuk kebutuhan eksplorasi data serta analisis. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Novia. Waktu saya persilakan. Oke, selanjutnya ke kode program pada eksplorasi data. Berikut kode programnya. Baris kode ini digunakan untuk memulai session dari aplikasi PSpark yang kita beri nama multi_destination. Session ini mengambil file booking multidestination.csv dari local drive. Kita juga mendeklarasikan data farm yang berisi opsi untuk read menggunakan header, invert skema, serta path dari file yang akan kita analisis. Untuk outputnya tidak ada. Next. Selanjutnya, kode program berikut digunakan untuk menampilkan skema atau kerangka kerja dari data frame. Di sini juga akan menampilkan 10 row dari data frame. Output menunjukkan skema dan di bawahnya menunjukkan data frame-nya. Next. Untuk selanjutnya, baris kode ini digunakan untuk mendeskripsikan data frame serta untuk menampilkan 10 row teratas saja. Next. Selanjutnya, kode program pada data cleansing. Baris kode ini mendeklarasikan variabel df_clean
df_clean diisi dengan function df.drop dalam kurung untuk menghapus data null serta dr.drop_duplicates untuk menghapus data duplikat. Selanjutnya df_clean untuk menampilkan 10 row teratas saja. Kemudian kami melakukan transformasi dan enrichment kode program ini berfungsi untuk menghitung jumlah destinasi per tripnya dengan mengimport library PySpark.sql.function. Baris ini itu mengambil variabel df_clean dan menggrupnya dengan trip id, lalu menambahkan agregat count dari fitur hotel country untuk memberikan jumlahnya, lalu di-rename dengan destination count. Lalu outputnya akan muncul seperti berikut. Selanjutnya encoding variabel kategorikal digunakan untuk mengubah variabel kategorikal menjadi numerik agar bisa diproses oleh algoritma ML atau machine learning di Spark. String indexer mengonversi nilai teks pada kolom hotel country menjadi angka indeks pada kolom baru hotel country, di mana setiap kategori unik diberi angka berdasarkan frekuensi kemunculannya. Kemudian proses fit digunakan untuk mempelajari mapping kategori ke indeks, lalu transform menerapkan hasil encoding tersebut ke data frame sehingga data siap untuk dianalisis. Kemudian kami menormalisasi fitur numeriknya. Kode tersebut ditujukan untuk menyatukan fitur numerik dan menormalkan kode tersebut agar berada pada skala yang sebanding sebelum pemodelan. Vector assembler menggabungkan kolom hotel country index ke dalam satu vektor fitur bernama features. Lalu standard scaler itu menormalkan vektor tersebut menjadi scaled features yang menyesuaikan skala data, sehingga hasilnya lebih stabil dan optimal untuk algoritma machine learning seperti clustering ataupun regresi. Selanjutnya kami menganalisis dan memvisualisasikan data dengan membuat top 10 booking hotel yang paling laku. Kemudian untuk visualisasi datanya menggunakan library matplotlib. Lalu analisis di sini kami menggunakan analisis prediktif. Kode ini digunakan untuk melatih model yaitu K-means clustering menggunakan Spark MLlib dengan jumlah cluster sebanyak 5 dan nilai seed-nya 42 agar hasilnya pengelompokan konsisten. Model ini dilatih menggunakan fitur yang sudah dinormalisasi pada kolom scaled features, kemudian diaplikasikan kembali ke data untuk menghasilkan kolom prediction yang menunjukkan cluster tiap data, dan predictions show menampilkan 10 hasil pengelompokan yang pertama. Lalu yang terakhir mengevaluasi model. Evaluasi yang digunakan itu Silhouette score. Jika nilainya mendekati 1 maka klasternya baik, dan sebaliknya jika mendekati 0 maka klasternya kurang jelas. Oke, selanjutnya kesimpulan yang kami ambil, dataset booking multidestination.csv dapat diproses secara efektif menggunakan Apache Spark. Lalu analisis deskriptif menunjukkan destinasi populer dalam perjalanan multidestinasi. Lalu clustering dengan K-means berhasil mengelompokkan pola perjalanan wisatawan. Hasil analisis dapat digunakan untuk mendukung sistem rekomendasi destinasi dan strategi bisnis pariwisata. Baik, selanjutnya kami ingin menampilkan file program kami yang kami kerjakan di Google Colab. Nah, sebelum kita memulai proses datasetnya, pertama-tama kita perlu menginstal namanya datasets.
package datasets, yakni adalah package dari huggingface.co sendiri. Nah, untuk mengecek dataset ini, kami nge-print dulu nih, print dataset, print variable dataset. Nanti akan muncul semacam JSON yang berisikan train dataset dan test dataset. Sebenarnya kedua ini sama-sama memiliki fitur yang sama serta row yang sama. Tetapi kami di sini menggunakan train dikarenakan kami ingin train machine learning. Nah, di sini kami akan membuat data frame yang berisikan dataset train yang tadi dataset train ini dan mengonversikan ke pandas agar PySpark mudah untuk menganalisis dataset itu. Nah, selanjutnya kami konversikan dengan nama booking_multidestination.csv seperti yang kami presentasikan tadi. Nah, kami lalu mengenkapsulasi data, menghitung statistik deskripsi data, dan melihat distribusi destinasi dan jumlah destinasi per trip. Untuk yang pertama-tama, kami meload dulu nih dataset ke Spark, yang mana kami membuat variabel Spark berisikan Spark session yang kami beri judul multi-destination. Selanjutnya kami mengassign file path itu dari CSV di mana. Lalu ini ada nih df sama dengan spark.read.action option. Nah, jadi gunanya untuk menampilkan header, menampilkan info schema, dan selanjutnya untuk membaca file path. Nah, ini untuk menampilkan statistik deskriptifnya. Jadi mungkin bisa dilihat masih ada tuh nilai 0 beberapa serta ada juga nilai duplikat. Nah, nanti akan diproses di dalam Google Colab ini. Selanjutnya melakukan data cleansing atau pembersihan data. Pembersihan ini untuk meningkatkan kualitas datanya dengan menghapus missing value pada kolom, kemudian menghapus data duplikat jikalau ada, lalu memvalidasi data dengan memastikan datanya tidak bernilai negatif atau nol. Dengan sintaksnya seperti berikut. Selanjutnya melakukan transformasi dan enrichment untuk mengubah data mentahnya menjadi fitur yang lebih informatif agar siap dianalisis. Yang pertama ada seperti berikut, menghitung jumlah destinasi per trip seperti di presentasi tadi, kemudian men-encoding variabel kategorikal, lalu menormalisasi fitur numeriknya. Selanjutnya menganalisis dan visualisasi data. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, digunakan untuk mengidentifikasi pola utama dalam dataset. Kemudian melakukan visualisasi data menggunakan library matplotlib. Hasilnya akan seperti berikut. Selanjutnya adalah analisis prediktif atau machine learning. Model yang kami pilih adalah K-means clustering. Model ini digunakan untuk mengelompokkan data trip atau perjalanannya. Selanjutnya kami mengevaluasi model. Evaluasi dilakukan menggunakan Silhouette score. Di sini nilainya jika mendekati 1 maka klaster atau pengelompokannya itu baik, lalu jika 0 maka klaster atau pengelompokannya itu kurang jelas. Selesai sudah penjelasan kami tentang tugas akhir dari sekiranya ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang baik mungkin kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.